Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, oh Tuhan, Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami, hati pikiran kami kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan Tuhan kami untuk mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan beri kami kemampuan-Mu juga Tuhan, untuk kami belum melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku kekasih, saat pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema Sorga menurut Alkitab. Nats saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-11, ayat yang ke-4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saudara, sorga adalah tahta Allah, yaitu tempat Allah bersemayam atau tempat kediaman Allah. Jadi sorga adalah suatu tempat yang suci dan penuh dengan kemuliaan Allah, kekal dan untuk selama-lamanya. Kita bisa melihat bagaimana malaikat Lucifer dan sepertiga malaikat yang mengikuti Lucifer dahulunya tinggal di sorga, tapi setelah memberontak kepada Allah, malaikat Lucifer dan sepertiga pengikutnya dilemparkan ke bumi. Demikian juga dengan Adam dan Hawa. Setelah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan ditempatkan di bumi. Saudara, penglihatan Daniel tentang Allah. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Wahyu 22 ayat yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi, dan mereka
tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi saudara, surga adalah tempat kediaman Allah yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita manusia dan tidak bisa dipikirkan secara akal sehat manusia. Karena itu semua adalah rahasia Allah. Tetapi Allah berkenan untuk memberitahukan dan menyingkapkannya melalui mimpi dan penglihatan, baik kepada Daniel, Yesaya, Yehezkiel, Rasul Yohanes, Stefanus, dan nabi-nabi Tuhan lainnya. Dan semuanya itu ada tertulis, tercatat di dalam Alkitab. Puji Tuhan saudara, Allah memberitahukan tentang kerajaan sorga kepada kita manusia melalui firman-Nya. Dan di dalam surga mengalir air kehidupan dan juga ada pohon kehidupan, yaitu pohon kekekalan, pohon keabadian yang membuat kita manusia hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah tidak mau manusia yang telah jatuh ke dalam dosa mengambil buah dari pohon kehidupan dan memakannya, sehingga manusia itu akan hidup di dalam dosa untuk selama-lamanya. Tapi Allah mempunyai rencana yang lebih indah dari apa yang dipikirkan oleh manusia, yaitu menyediakan penebusan, pengampunan dosa melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah mendapat bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Saudara, siapakah yang boleh tinggal di dalam sorga? Apakah iblis mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Sekali-kali tidak, sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi tidak akan masuk ke dalam sorga sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Berbeda dengan manusia, saudara. Allah sejak semula telah mengasihi manusia ciptaannya. Dan isi hati Allah, kalau boleh, jangan ada manusia yang binasa, melainkan semuanya beroleh selamat. Untuk manusia Allah mengaruniakan penebusan dan pengampunan dosa melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Inilah Yerusalem baru, sorga yang disediakan bagi setiap orang yang namanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah.
dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan di sorga kita akan melihat wajah Allah muka dengan muka, dan namanya ada tertulis di dahi mereka. Dan di sorga juga tidak akan ada lagi orang kawin atau dikawinkan, karena kita semuanya akan diubah dan menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan menjadi seperti malaikat di sorga. Tidak ada sesuatu yang najis, sesuatu dusta atau kekejian atau apapun kejahatan di dalam sorga. Tapi di dalam sorga yang ada hanyalah penyembahan yang berlangsung secara terus-menerus untuk kita mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Kita senantiasa memuji, bersukacita di dalam Tuhan. Keadaan sorga tertulis secara terperinci di dalam Wahyu pasal yang ke-21 mulai ayat yang ke-10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu berbentuk 4 persegi panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 mil panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu
krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Inilah Yerusalem baru, sorga yang disediakan bagi setiap orang yang namanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus telah terlebih dahulu naik ke sorga, itu untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita yang percaya kepadanya. Firman Tuhan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, dan aku telah pergi ke situ dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu sebabnya saudara, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas, untuk kita menabur hal-hal yang baik selama kita hidup di dalam dunia ini, untuk kita menuruti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita beroleh pujian, beroleh mahkota kekal yang daripada Allah, dan nama kita ada tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Berbahagia setiap kita mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya hidupkan setiap perkataan firman-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh, oh Tuhan, beroleh mahkota kekekalan di dalam kerajaan sorga. Mari Tuhan, beri kami kemampuan-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa saja menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kekuatan yang daripada-Mu, Roh Kudus-Mu memberikan penghiburan kepada kami. Tuhan, Engkau sudah menjamin kehidupan kami di dalam kerajaan, oh Tuhan, sorga-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan segala, oh Tuhan, perkara dalam kehidupan kami, segala sesuatunya yang kami pohonkan dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.